Kali ini kita akan mempelajari perkuliahan mengenai pola manajemen koperasi. Jadi di sini ada pengertian dulu dari kita pahami mengenai manajemen dan perangkat organisasi. Paul Hubert Kesselman dalam bukunya yang berjudul The Cooperative Movement and Some of Its Problem mengatakan bahwa cooperative is an economic system with social content. Artinya bahwa koperasi harus bekerja menurut prinsip-prinsip ekonomi. Maksudnya di sini prinsip-prinsip ekonomi yang pernah kita pelajari dahulu, bahwa dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil sebesar-besarnya. Dan di sini juga harus berorientasi atau profit oriented, berorientasi untuk memperoleh keuntungan, ya, yang dimaksud dengan prinsip ekonomi. Jadi koperasi ini harus bekerja menurut prinsip-prinsip ekonomi dengan berlandaskan pada asas-asas koperasi, yang mana dalam asas-asas koperasi itu ada terkandung unsur-unsur sosial di dalamnya. Jadi artinya bahwa koperasi itu walaupun harus profit oriented, tujuannya mencari keuntungan atau laba maksimum, cuma juga harus ada unsur-unsur sosial. Jadi tidak hanya untuk laba aja keseluruhannya, ya. Jadi unsur sosial yang terkandung dalam prinsip koperasi itu lebih menekankan kepada hubungan antar anggota, hubungan anggota dengan pengurus, tentang hak suara, cara pembagian dari sisa hasil usaha dan sebagainya, yang dapat kita lihat di dalam kesamaan derajat yang diwujudkan dalam one man one vote atau satu anggota satu suara dan no voting by proxy. Di istilah PT dong, dengan proxy yang diwakilkan, kalau tidak berhadir diwakilkan kan dulu pembahasan PT, jadi no voting by proxy. Kemudian kesukarelaan dalam keanggotaan, menolong diri sendiri, self help, ya, persaudaraan atau kekeluargaan atau fraternity and unity. Kemudian demokrasi yang terlihat dan diwujudkan dalam cara pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota. Kemudian pembagian sisa hasil usaha atau SHO-nya itu proporsional dengan jasa-jasanya, artinya sesuai. Yang simpanan pokok sama, ya, maksudkan sukarela itu kan besaran berbeda, yang besar juga. Kemudian apalagi yang terlibat langsung mengelola akan dapat pembagian SHO lebih besar. Kemudian definisi manajemen menurut Standard itu ada suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian kalau menurut Profesor Ewell Roy PhD, Philosophy of Doctor, beliau mengatakan bahwa manajemen koperasi itu melibatkan 4 unsur perangkat, yaitu pertama ada anggotanya, yang kedua ada pengurus, yang ketiga ada manajer, yang keempat ada karyawan. Jadi anggota koperasi ini yaitu mereka yang mendaftar, memiliki kemudian menunaikan kewajiban, yaitu membayar simpanan pokok, kemudian membayar simpanan sukarela. Nah, jadi pengurus itu orang anggota, berasal dari anggota yang ditunjuk sebagai pengurus koperasi. Kemudian ada manajer, ini adalah mereka yang profesional, orang-orang profesional yang mengelola koperasi. Nah, kemudian perangkat lainnya lagi adalah karyawan, yaitu merupakan penghubung antara manajemen dan anggota atau pelanggan.
Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang termasuk perangkat organisasi koperasi itu adalah yang diatur undang-undang ya. Di perangkat koperasi itu adalah rapat anggota, kemudian pengurus dan pengawas. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang dimaksud dengan rapat anggota di sini adalah koperasi merupakan kumpulan orang atau badan hukum koperasi. Nah, kemudian koperasi dimiliki oleh anggota, dijalankan oleh anggota dan masyarakat. Kemudian rapat anggota ini adalah tempat di mana suara-suara anggota berkumpul dan hanya diadakan pada waktu-waktu tertentu. Kemudian setiap anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Seorang anggota berhak menghadiri rapat dan memberikan suara dalam rapat anggota serta mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus, baik itu di luar maupun di dalam anggota. Nah, jadi bahwa anggota itu mereka memiliki hak untuk berbicara. Jangan anggota kita sebagai warga negara pun memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat, ya, mengemukakan keberatan atau tidak sesuai misal dengan kebijakan pemerintah, itu dilindungi undang-undang, tidak boleh dikebiri, sedikit-sedikit ditangkap, ya kan, kita itu diatur undang-undang, kecuali pemerintahnya yang nggak ngerti undang-undang. Jadi boleh ya mengemukakan pendapat, saran, yang penting tetap dijaga etikanya, ya. Artinya pendapat dan saran itu atau demonstrasi pun asal dalam koridor, sesuai koridor, bertanggung jawab, ya. Nah, anggota secara keseluruhan itu menjalankan manajemen dalam suatu rapat anggota dengan menetapkan anggaran dasar, kebijaksanaan umum, serta pelaksanaan keputusan koperasi. Kemudian pemilihan, pengangkatan atau pemberhentian pengurus atau pengawas, ya. Kemudian rencana kerja, pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian pembagian SHU, sisa hasil usaha. Kemudian penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi. Nah, itu bahwa anggota secara keseluruhan bisa terlibat di dalam hal tadi. Kemudian yang ketiga, yang tadi rapat anggota, ya. Kemudian berikutnya adalah yang kedua lah, yang pengurus. Nah, di pengurus koperasi adalah orang-orang yang bekerja di garis depan. Mereka adalah otak dari gerakan koperasi dan merupakan salah satu faktor yang menentukan berhasil tidaknya suatu koperasi. Jadi ini adalah otak penggeraknya pengurus ini. Tugas dan kewajiban pengurus adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya di muka dan di luar pengadilan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat anggota. Menurut Leon Garayon dan Paul O. Mohon, ya, dalam bukunya The Board of Direction of Cooperative, fungsi pengurus adalah yang pertama pusat pengambil keputusan tertinggi, yang kedua pemberi nasihat, yang ketiga pengawas atau orang yang dapat dipercaya, yang keempat penjaga berkesinambungan organisasi, yang kelima adalah simbol dari koperasi itu. Nah, kemudian yang ketiga perangkatnya tadi yang sesuai undang-undang yaitu adalah pengawas. Tugas pengawas adalah melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk organisasi, usaha-usaha, dan pelaksanaan kebijakan pengurus, serta membuat laporan tertulis tentang pemeriksaan, ya. Jadi pengawas bertindak sebagai orang-orang kepercayaan anggota dalam menjaga harta kekayaan di dalam koperasi. Nah, syarat-syarat untuk menjadi pengawas, yang pertama harus mempunyai kemampuan berusaha, artinya ada atau baik berpengalaman atau pernah belajar
mengenai ilmu cara berusaha, cara bekerja, ya, supaya usaha tadi menghasilkan keuntungan atau laba. Kemudian yang kedua, syarat dari pengawas tadi mempunyai sifat sebagai pemimpin yang disegani oleh anggota koperasi dan masyarakat sekelilingnya. Dihargai pendapatnya, diperhatikan saran-sarannya, dan diindahkan nasihat-nasihatnya. Tuh ya. Jadi kadang itu Bang diolah kita ini ngalih yo Bang, bepandet tersalah juga. Didengar orang kada bertangkapan ya. Jadi kondisinya tuh itu banyak ngalih itu banyak badiannya itu kayak itu yang lah bepandet tersalah juga ujung-ujungnya. Kemudian yang ketiga, syarat pengawas tadi bahwa seorang anggota pengawas itu harus berani mengemukakan pendapatnya. Jika ada mauan pendiam aja di pengawas ada kesalahan kekeliruan kada bisa koreksi. Kemudian yang keempat, syarat pengawas itu rajin bekerja, semangat, lincah orangnya lah. Kemudian yang kelima, pengurus sulit diharapkan ya, itu sulit diharapkan untuk bekerja full time. Jadi di sini pengawas harus bisa juga melihat gitu kayak apa, melihat, membaca, memperhatikan, mengkoreksi. Apabila pengurus ini sulit ya. Kemudian yang keenam, pengurus mempunyai tugas penting yaitu memimpin organisasi sebagai keseluruhan secara keseluruhannya, memimpin mereka ya. Kemudian yang ketujuh, tugas manajer tidak dapat dilaksanakan sebagai tugas sambilan tapi harus dilaksanakan dengan penuh ketekunan. Jadi kita kawan menyambil kesana kemari. Nah, kita bahas mengenai manajernya lagi. Jadi manajer itu, peranan manajer itu adalah membuat rencana ke depan sesuai dengan ruang lingkup dan wewenangnya. Kemudian mengelola sumber daya secara efisien, memberikan perintah, bertindak sebagai pemimpin dan mampu melaksanakan kerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Atau apa dalam bahasa Inggrisnya, manajer ini adalah to get things done by working with and for people. Jadi mencapai tujuan menggunakan orang lain gitu ya. Kemudian yang keenam, pendekatan dari sistem pada koperasi. Menurut Graham, koperasi mempunyai sifat ganda, yaitu yang pertama adalah organisasi dari orang-orang dengan unsur eksternal ekonomi dan sifat-sifat sosial atau pendekatan sosiologi. Kemudian yang kedua yaitu perusahaan bisa harus dikelola sebagai layaknya perusahaan biasa dalam ekonomi pasar atau pendekatan neoklasik. Di koperasi ini tidak jauh bedanya kayak mengelola perusahaan. Kemudian interpretasi dari koperasi sebagai sistem. Kompleksitas dari perusahaan koperasi adalah suatu sistem yang terdiri dari orang-orang dan alat-alat teknik. Sistem ini yang dinamakan sebagai socio-technological system, yang selanjutnya terjadi hubungan dengan lingkup sehingga dapat dianggap sebagai sistem terbuka. Sistem ini ditujukan pada target dan dihadapkan dengan kelangkaan sumber-sumber yang digunakan. Kemudian cooperative combine, ini adalah sistem sosio-teknis pada substansinya, sistem terbuka pada lingkungannya, kemudian sistem dasar target pada tugasnya, dan sistem ekonomi pada penggunaan sumber-sumber. Semua pelaksanaan dalam keseluruhan kompleks dan pengaruh eksternal dipengaruhi oleh hubungan sistem. Demikian juga dilihat dari sudut pandang ekonomi, tidak cukup hanya melakukan koperasi secara ekonomi saja, tetapi juga berhubungan dengan
hubungan antar manusia dalam kelompok koperasi dan antar anggota, tetapi juga berhubungan dengan hubungan antar manusia dalam kelompok koperasi dan antar anggota dengan manajemen perusahaan koperasi di dalam situasi atau dalam kondisi lapangan lainnya. Nah, jadi contoh dari cooperative enterprise combine ini, koperasi menyediakan alat pertanian misalnya, atau koperasi menyediakan sembako, serba usaha ya kan, kerajinan atau industrinya, contoh dari cooperative enterprise combine. Tugas usaha pada sistem komunikasi atau BCS, disingkat the Business Information Communication System. BCS ini adalah sistem hubungan antara unit-unit usaha anggota dengan koperasi yang berhubungan dengan pelaksanaan dan perusahaan koperasi untuk unit usaha anggota mengenai beberapa tugas perusahaan. Sistem komunikasi antar anggota atau the Interpersonal Communication System ICS itu adalah hubungan antara orang-orang yang berperan aktif dalam unit usaha anggota dengan koperasi yang berjalan. Jadi ICS ini meliputi pembentukan atau terjadi sistem target dalam koperasi gabungan. Kemudian sistem informasi manajemen anggota ya. Di sini adalah koordinasi dari suatu sistem yang ada melicinkan jalannya cooperative combine atau CC. Koordinasi yang terjadi selalu lewat informasi dan dengan sendirinya membutuhkan informasi yang baik. Manajemen ini memberikan informasi pada anggota, informasi yang khusus untuk penganalisaan hubungan organisasi dengan pemecahan persoalan seoptimal mungkin. Dimensi struktural dari cooperative combine atau CC tadi yaitu konfigurasi ekonomi dari individu membentuk dasar untuk pengembangan lebih lanjut. Sifat-sifat dari anggota itu sifat dari orang atau anggota organisasi serta sudut pandang anggota. Intensitas kerjasama ini semakin banyak anggota maka semakin tinggi intensitas kerjasama atau tugas manajemen. Distribusi kemampuan, fleksibilitas kerjasama dalam jangka panjang dan dapat menerima dan menyesuaikan perubahan. Stabilitas kerjasamanya itu sendiri, ya tadi tingkat stabilitas dalam CC tadi atau cooperative combine ini ditentukan oleh sifat anggota dalam soal motivasi, kebutuhan bergabung dan lain-lain. Jadi itulah pola manajemen koperasi beserta perangkat-perangkatnya. Nanti kita sambung lagi akan datang untuk perkuliahan materi berikutnya. Jadi artinya bahwa dalam pola manajemen koperasi dan perangkat-perangkatnya itu di sini ada, sekali lagi saya ulang, ada pengertian perangkat ya, pengertian dan perangkat-perangkat yang ada di koperasi. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita sambung akan datang.